Salam dari kami, Belige Akademi, di tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan ya. Satu video pun nggak apa-apa lah, pelan-pelan ya kan. Yang penting isu ini jangan sampai padam. Menunggu para Mr. Lawyer untuk melakukan legal action, terutama kepada Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, ya, para perekayasa tersebut. Oke pemirsa, ya, di sini kita mendapati bahwa Jaksa Sandi Handika melakukan penipuan, berbohong di depan pengadilan. Ia mengatakan para jaksa tidak menyentuh atau merubah sama sekali isi flash disk sebagai barang bukti. Nah, itu merupakan sebuah penipuan di depan pengadilan. Ya, coba kita tonton dulu bagaimana dia menipu hakim, mengatakan flash disk tidak dirubah atau tidak disentuh sama sekali pada saat Devi Siagian sebagai saksi fakta ya dihadirkan di persidangan. Saya putarkan videonya. Nah, ini dia videonya. Di sini Sandi Handika memastikan bahwa flash disk ya tidak disentuh dan dirubah sama sekali, dan itu ya beberapa bukti ilmiah ya telah kita dapati berubah isi flash disk berkali-kali, dan itu tidak diberitahukan kepada hakim. Di sini dia mencoba untuk menipu dan berbohong terhadap hakim. Ya, bentar saya putarkan. Kan gitu. Oh, enggak bisa ya. Kalau Karena ini kopi sudah jadi mungkin bukti enggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa men-zoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu yang Tapi mulia. secara teknis di sini enggak Kalau bisa yang ini di-zoom. tidak bisa, kami tidak bisa melakukan. Sandi Handika mengaku bahwa mereka tidak menyentuh atau merubah sama sekali ya barang bukti flash disk. Saya putarkan lagi lebih kencang. Kan gitu. Oh, enggak bisa ya. Kalau Karena ini kopi sudah jadi mungkin bukti enggak bisa. Izin yang mulia, untuk barang bukti kita tidak menyentuh atau merubah sama sekali. Nanti ahli IT yang bisa men-zoomnya nanti akan ditampilkan pada saat ahli IT versi zoomnya. Itu yang Tapi mulia. secara teknis di sini enggak Kalau bisa yang ini di-zoom. tidak bisa, kami tidak bisa melakukan. Oke, begitulah kebohongan kita tangkap basah Sandi Handika ini ya, mengatakan bahwa isi flash disk tidak disentuh, tidak dirubah. Padahal sudah kita buktikan ya di 30 bukti ilmiah yang saya dapatkan bahwa ya pada saat Jessica Kumala Wongso dihadirkan sebagai terdakwa 28 September 2016, isi flash disk itu 13 folder. Di mana folder CCTV 15 dan 16 itu date modified-nya adalah bulan 7, tanggal 21 dan 26 Juli 2016. Bayangkan, pada saat Agus Triyono dihadirkan ya 20 Juli 2016, isi folder
di dalam flash disk sebagai barang bukti hanya 11 folder. Folder CCTV 15 dan 16 tidak ada. Itu artinya apa? Para jaksa ini membiarkan melakukan pengubahan ya terhadap isi flash disk sebagai barang bukti digital evidence. Ya. Itu masih satu bukti berubah ya. Di folder CCTV 7 isinya pun berubah. Pada saat Muhammad Nur Al-Azhar ya dihadirkan, isi folder CCTV itu 2 ya, isi folder CCTV 7 itu 2 folder. Ketika dihadirkan Muhammad Nur Al-Azhar pada tanggal 10 Agustus 2016 ya. Isinya bukan folder ya. Isi folder CCTV 7 adalah 2 potongan file. 2 potongan file, bukan folder. Isi folder CCTV 7, 2 file video. Tetapi pada saat Agus Triyono dihadirkan pada tanggal 20 Juli 2016, itu isi folder 4 file. Dan pada saat Rasmiati dihadirkan 28 Juli 2016, ya, itu isi folder 3, isi folder CCTV 7. Jadi berubah, kita nggak tahu ini. Ya, flash disk ini berbagai macam, isinya berubah terus. Gitu. Ya. Belum lagi kita dapati downscaling di mana-mana. Di kamera 3, tepat 17.18, Mirna Salihin datang. Itu langsung dibuat keabuan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Dan para jaksa ini membiarkan itu. Ya. Tadi yang saya bilang, pada tanggal 28 September 2016, tiba-tiba ada folder CCTV 15 dan 16. Date modified-nya adalah tanggal 21 Juli dan 26 Juli 2016. Sementara persidangan pertama adalah 15 Juni 2016. Mereka membiarkan penambahan isi dari flash disk sebagai barang bukti. Ya, tidak diberitahukan kepada pengacara, tidak diberitahukan kepada hakim. Tiba-tiba ada tanggal 28 September. Ya, folder CCTV 15 dan 16. Dan folder CCTV 15 itu isinya ketika diputarkan itu di pantry. Ya, harusnya bisa untuk mencari posisi, menjejak pipet atau sedotan, justru dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Itulah proses itu, dikaburkan terus ditambahkan pada bulan Juli. Ya, tanggal 21 dan tanggal 26. CCTV 15 dan 16 semua sudah keabuan. Dia konversi dari 3 kanal, ya, video color video menjadi 1 kanal. Jadi video keabuan, ya. YUV, UV-nya informasi warna dibuang, akhirnya 1 kanal tertinggal. Y, intensitas, ya, kecerahan, keabuannya. Inilah kebohongan dan penipuan dari Sandi Handika ini. Dia meyakinkan kepada hakim, ya. Ya, hakim tidak tahu isi flash disk. Mereka main percaya saja kepada para hakim. Oh iya, tidak berubah, Pak Hakim. Ya, tidak berubah. Ya, koreksi. Ya, para hakim itu percaya saja kepada para hakim itu percaya saja kepada para jaksa, ya, dengan statementnya ini, jaksa Sandi Handika ini, yang mulia, kami tidak merubah atau menyentuh sama sekali isi flash disk, padahal jelas-jelas berubah. Ya, jumlah folder, isi folder juga berubah. Begitulah. Inilah kualitas jaksa, Pak Jaksa Agung. Anda biarkan seperti ini, orang-orang seperti ini, ya,
memainkan semena-mena ya, karena mereka punya wewenang, seolah-olah negara ini ya tidak punya hukum, seolah-olah mereka ini, negara ini milik nenek moyang mereka ya, bisa mengganti isi flash disk tersebut sebagai barang bukti sewaktu-waktu sesuka mereka. Bagaimana ini Pak Jaksa Agung, kenapa Anda diam saja? Isi flash disk berubah, isi foldernya juga berubah, jumlah folder berubah. Ya, tiba-tiba ada folder CCTV 15 dan itu sudah keabuan. Padahal di situ perlu informasi warna dari kopi yang dibawa oleh divisi agen dari meja 54 ke pantry. Dikaburkan juga sehingga posisi pipet itu tidak jelas. Inilah saudara-saudara kualitas dari Sandi Handika, menipu di depan persidangan ya. Karena apa? Karena dia kira kita tidak cari kebohongan mereka. Ternyata kita dapatkan ya. Sesuka mereka memperlakukan barang bukti digital tersebut. Ya, ini kasih. Oke, tambahkan lagi MNU bulan 7 bulan Juli, padahal sidangnya bulan 15 Juni 2016 sedang berlangsung, tidak diberitahukan kepada hakim. Dan menipu mengatakan kami tidak menyentuh, tidak merubah sedikit pun sama sekali. Inilah hakim Partai Hutapea, Binsar Gultom dan Kisworo, bahwa kalian telah ditipu oleh Sandi Handika ini dengan keyakinan meyakinkan kalian, padahal isi flash disk itu berubah. Ya, saya sudah punya bukti ilmiah, screenshotnya itu ya, screenshotnya itu, ini bukti ilmiah. Sekarang kita tidak tahu berapa jumlah flash disk yang mereka pegang dan isinya bervariasi ya, baik jumlah folder, isi di dalam folder ya, dan resolusinya saya perhatikan juga berubah-berubah. Ketika dibuka itu ada yang kecil sekali, ada yang agak lebar. Ya, pertama kali itu metadatanya dibaca itu bervariasi, resolusinya berubah-ubah. Kalau kita biarkan orang ini menginjak-injak wajah peradilan kita, ya mereka akan playing God. Karena kita diam, kita dianggap budak di negara ini. Dan mereka merasa Indonesia ini milik nenek moyangnya. Karena Jaksa Agung pun diam. Harusnya membenahi ini, memecat mereka asal biar pelajaran. Tidak semena-mena Anda terhadap digital evidence. Ditambahin tiba-tiba 28 September muncul kamera 15-16. Sebelumnya Agus Triyono tidak ada CCTV 15-16. Isi folder CCTV 7 juga berubah. Dan lainnya yang saya tidak bisa tangkap di screenshot karena yang ditampilkan ya memang itu. Kebetulan saya dapat screenshotnya ketika diputarkan oleh Jaksa Ardhito Muardi. Gitu loh. Ya folder isi CCTV lain ya mungkin berubah tapi tidak tertangkap di layar monitornya oleh televisi ya. Inilah parah sekali peradilan sesat di Indonesia ini ya. Oknum-oknum jaksa ini semena-mena seolah-olah Indonesia ini ya nenek moyang mereka, milik nenek moyang mereka, dan mereka untouchable ya. Kenapa? Ya Jaksa Agung juga diam. Diam berarti apa? Melindungi kan? Masa perbuatan curang seperti ini, video CCTV rekayasa untuk mendakwa, mempidana orang, ya, ini hanya terjadi di Indonesia. Oke pemirsa, besok lagi saya akan kupas yang lain untuk menghidupkan isu ini, ya, satu persatu mereka kita kupas. Oke, sekian dulu dari kami, Balige Akademi di tepian Danau Toba yang indah. Horas!